Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kairina. Saya dari Prodi MPIC. Ingin mempresentasikan budaya dan lingkungan organisasi di perusahaan McDonald. Berikut adalah pembahasannya. A. Budaya dalam lingkup bisnis internasional. Pada tahun 1870, seorang antropolog, Edward Taylor, mendefinisikan budaya sebagai suatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan yang lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selain itu, Hofstadter juga berpendapat bahwa budaya sebagai program kolektif pikiran yang membedakan anggota suatu kelompok dari manusia yang lain. Sedangkan lingkungan budaya adalah perilaku, norma, dan nilai sosial yang digunakan orang untuk memahami dan menjelaskan lingkungan fisik dan sosialnya. Dalam konteks bisnis internasional, di mana kegiatan bisnis yang melibatkan antara negara dan bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, maka setiap kegiatan bisnis internasional tersebut harus mampu memodifikasi perilakunya di negara yang satu dengan yang lainnya. Ada beberapa karakteristik budaya yang mempengaruhi organisasi internasional, yaitu 1. Jarak kekuasaan, 2. Penghindaran ketidakpastian, 3. Individualisme dan kolektivisme, 4. Maskulinisme dan feminisme. Selanjutnya, dampak budaya terhadap bisnis internasional. Budaya pada strategi bisnis internasional sangat signifikan, karena budaya mempengaruhi beberapa aspek dalam proses pengambilan keputusan, perilaku konsumen, dan cara bisnis dijalankan. Untuk mengatasi dampak budaya pada strategi bisnis internasional, perusahaan harus mengembangkan kepekaan budaya, melakukan riset pasar yang menyeluruh, dan berkolaborasi dengan mitra lokal yang memiliki pemahaman yang baik. 1. Komunikasi. Budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, termasuk bahasa, gaya bicara, dan etika komunikasi dalam bisnis internasional. Pemahaman yang baik tentang cara berkomunikasi dengan rekan bisnis dari berbagai latar belakang budaya sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dan menghindari kesalahpahaman. McDonald sebagai bisnis atau usaha makanan cepat saji yang bergerak dalam skala internasional, pastinya juga mengerti kepentingan atas suatu cara berkomunikasi yang bagus. Tindakan yang dilakukan oleh McDonald dalam menangani masalah ini adalah beradaptasi dengan perbedaan budaya dalam 2. Negosiasi perhatian masyarakat setempat, seperti artis negara lokal atau unsur budaya di negara tersebut. Selain itu, karyawan-karyawan yang bekerja di McDonald juga mengutamakan hubungan pribadi dan ini dikarenakan mereka yang membesar di negara tersebut mungkin lebih memiliki pemahaman hukum yang lebih terhadap budaya atau kebutuhan perusahaan mungkin lebih maupun cara dan komunikasi negara tergantung pada budaya. Hal negosiasi dan pengambilan keputusan ini pasti terjadi di McDonald juga, di mana McDonald perlu menjalin suatu hubungan kerjasama dengan pihak pemasok lokal untuk menjalankan bisnisnya maupun dengan pihak pemerintah untuk melakukan tindakan legal seperti surat pernyataan usaha, dan lain-lain. Dalam proses ini, McDonald harus dapat memahami budaya setempat, sehingga proses yang dilakukan tidak membentuk suatu rasa offended, tersinggung bagi pihak lain. 3. Nilai-nilai dan keyakinan. Nilai-nilai dan keyakinan budaya mempengaruhi prioritas dan perilaku bisnis. Misalnya, beberapa budaya mungkin lebih mementingkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, sementara yang lain mungkin lebih fokus dan bertumbuh ekonomi dan menciptakan kekayaan. Hal tersebut tentunya diperhatikan oleh McDonald juga, sehingga McDonald telah melakukan penyesuaian pelayanan dan produk dengan tujuan untuk menyesuaikan nilai keyakinan dan konsumen lokal. Sebagai contoh, produk Amerika memilih jenis pelayanan yang ramah, sedangkan negara seperti Singapura dan Jerman lebih mengutamakan layanan berefisiensi dan privasi. Preferensi konsumen. Selera dan kebutuhan konsumen dapat bervariasi secara signifikan antara budaya. Perusahaan harus memahami preferensi konsumen dan kebiasaan pembelian di pasar internasional untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka. Misalnya, perusahaan mungkin perlu menawarkan varian produk yang berbeda atau menggunakan saluran distribusi yang berbeda. Dalam hal ini, McDonald dapat dikatakan telah sangat berhasil, di mana McDonald
dari berbeda negara memiliki menu makanan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan McDonald telah melakukan modifikasi atau tambahan terhadap menunya untuk menyesuaikan selera konsumen lokal. Sebagai contoh, McDonald di negara Indonesia memiliki menu paket dengan nasi. Hal ini dikarenakan nasi merupakan makanan pokok bagi penduduk Indonesia dan penduduk Indonesia memiliki kebiasaan tidak merasa kenyang apabila tidak makan nasi. 6. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dan regulasi seringkali dipengaruhi oleh budaya setempat. Perusahaan internasional harus memahami dan mematuhi peraturan lokal seperti standar lingkungan, perundang-undangan, ketenaga kerjaan, dan peraturan perdagangan. 7. Manajemen sumber daya atau SDM. Budaya mempengaruhi berbagai aspek manajemen termasuk perekrutan dan seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Motivasi dan insentif gaya, manajemen dan kepemimpinan, serta komunikasi dan hubungan antara karyawan. McDonald's, salah satu perusahaan restoran cepat saji terbesar di dunia, harus menghadapi perbedaan budaya dalam manajemen SDM ketika memasuki pasar Jepang. Di Jepang, budaya kerja memiliki karakteristik seperti dedikasi yang tinggi, loyalitas terhadap perusahaan, dan menghargai hubungan interpersonal yang kuat di tempat kerja. Untuk menghadapi strategi manajemen SDM McDonald, Jepang mengadopsi pendekatan lebih humanis dan menciptakan lingkungan kerja yang menghargai hubungan antara karyawan. C. Komponen budaya dan pengaruhnya terhadap pemasaran McDonald. Budaya terdiri dari banyak komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Pengetahuan tentang budaya memerlukan pemahaman yang mendalam dari bagian-bagian yang berbeda. Adapun elemen-elemen budaya yang memiliki pengaruh terhadap pemasaran nasional adalah materi hidup, bahasa, interaksi sosial, agama, pendidikan, sistem nilai. Nilai keyakinan, hal tersebut tentunya dipraktikkan oleh McDonald juga, sehingga McDonald telah melakukan penyesuaian pelayanan produk dengan tujuan untuk menyesuaikan nilai keyakinan dari konsumen. Sebagai contoh, penduduk Amerika memilih jenis pelayanan yang ramah, sedangkan seperti Singapura dan Jerman mengutamakan pelayanan berefisiensi dan privasi. Sekian presentasi dari saya, namun sebelum itu akan saya simpulkan terlebih dahulu. Dampak budaya pada strategi bisnis internasional sangat signifikan mempengaruhi berbagai aspek komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, nilai keyakinan, bisnis, preferensi konsumen, regulasi dan kebijakan pemerintah, serta manajemen sumber budaya manusia. Perbedaan budaya ini memerlukan perusahaan untuk mengadaptasi strategi pemasaran dan bisnis secara efektif. Berdasarkan studi kasus mengenai pengaruh budaya terhadap bisnis internasional di McDonald, dapat ditinjau bahwa McDonald sebagai usaha makanan cepat saji yang paling efektif dan melakukan tindakan bisnis go global telah sangat berhasil dalam melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap budaya lokal, di mana McDonald melakukan iklan promosi dengan artis terkenal di daerah lokal ataupun iklan promosi dan dengan unsur budaya negara lokal. Sehingga tidak salah dikatakan bahwa McDonald merupakan salah satu usaha bisnis yang sangat berhasil melakukan bisnis berskala internasional. Sekian presentasi dari saya. Saya Najwa Krina. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.